dekat deh. Ntar pas bareng lu, gue kapan ke tempat lu deh. Ya, boleh. Ini udah ada tulisannya live on YouTube. Sekarang lagi di sininya lagi setting up your meeting for YouTube live. Oh iya. Gaya lu, Bob. Kita mau ini, Jeb. Soalnya kita mau ulang tahun. Nah, nih. Livecast. Jadi kita mau bikin live nanti, Jeb. Ini lagi latihan juga nih. Nah, emang udah mau 1 tahun ya Livecast? Iya. Yoi. Oh, nggak kerasa ya? Udah 50 Iya, episode. Kita reuni kemarin aja udah 1 tahun lebih ya, udah ya. September. Udah lewat. Nggak kerasa. Ini ininya Bob ya. Linknya. Itu linknya tuh. Tapi Itu linknya. Tapi kalau suaranya dinyalain ntar pentang-pelentung nggak? Iya, makanya gue langsung mute. Oh, oke. Nanti biar itu aja, biar rekaman aja. Oh, iya. Oke, ya. Oke, udah keluar nih. Gue udah lihat delay berapa second gitu ya. Berapa second ya? Berat. Oke. Oke, gue hilang nggak connection gue? Tadi Sekarang ya. bagus kok, Za. Ya, tadi iya, sekarang udah bagus. Ya. Hilang lagi, gue. Oke. Siapa yang buka? Yuk. Tursi buka tuh apa Ganden? Bah, woi. Ya. Lagi baca lu. Enggak nih, klien gua kena COVID lagi. Aduh. Nah, lu. Gua salaman terakhir kapan lagi dia sama dia tuh? Siapa? Hah? Siapa? COVID hasilnya positif. Siapa? Klien. Oh, klien. Klien ibu-ibu itu. Iya, yang ibu-ibu itu, bukan ibu-ibunya, ini anaknya. Kan anaknya TSK juga. Oh. Jadi tracking itu. Iya, tracing. Perasaan gua ada ketemu dia tuh hari Senin 2 Lo minggu. masuk di dalam itu lo kontak erat lo. Cuman gue lupa salaman nggak kemarin dia. Lupa. Oke, siapa yang buka? Nggak cipika-cipiki dong. Enggak. Buka. Mau buka? Ya udah. Gue buka ya. Ya. Balik lagi, apa kabar? Selamat malam semua teman-teman Livecast, apa kabarnya? Kita ketemu lagi ini tanggal berapa ya? 18. Bentar. Tanggal 18 November. Kita ketemu lagi sekarang Tanggal 20. Kita ketemu lagi sekarang ini tanggal 20. Oh ya, 20. Hari Jumat, ya, tanggal 20. Jumat lalu itu Friday the 13th. Jadi sekarang tanggal 20. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga semua sehat-sehat aja. Ini gue seperti biasa ditemenin kita semua berempat. Ada Om Bobby, apa kabar Om Bobby? Alhamdulillah baik, Om Dol. Apa kabar? Alhamdulillah banget sebenarnya ya. Oh, banget gak gembira, lepas gitu. Bayangin gue kemarin batuk terus swab tes negatif kan rasanya waduh. Lulus apa namanya S1 mah lewat sama ini. Alhamdulillah. Gitu. Oke, kemudian ada Mbah Ganden. Apa kabar, Mbah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah mulai belum, Mbah? Ya kan, kalau gue jarang-jarang tidur cepet ini kan. Jadi juga. Jadi bener kalau bokap gue bilang nanti kamu akan ngerasain. Kalau umur lu di atas 50 itu paling enak itu tidur katanya kan. Iya, bener. Gue aja sekarang jam 8 itu sebenarnya udah susah melek tuh. Waduh. Udah berusaha keras sebenarnya. Oke. Kemudian ada Kang Eja. Apa kabar Kang Eja? Alhamdulillah Om Dol, baik. Betul tuh kata Mbah Gandren tuh. Bahwa tidur gua tumben-tumben banget loh. Bukan tumben sih, biasanya tapi gua tahan. Abis maghriban tadi biasa langsung ngantuk kan.
Udaranya berarti cocok udaranya tuh. Tiduran dong. Di kursi kekuasaan gue itu gue duduk kan. Habis itu lewat deh. Terus dibangunin. Udah mau jam lawan katanya. Waduh, kaget gue. Alhamdulillah tapi Om Dol sehat. Gimana? Alhamdulillah. Temen-temen nih. Jadi ini 2 minggu sebelum kita Letcast berulang tahun nih kita jalan-jalan dulu nih. Ya, jalan-jalan dulu ke Indonesia Timur. Kita jalan ke Indonesia Timur, ketemu Timur itu Pak, tengah. Indonesia Timur Tengah. Indonesia Tengah. Ketemu dengan seseorang yang menghilang. Selama ini susah bener nih. Iya, puluhan tahun loh hilangnya, nggak tanggung-tanggung, nggak belasan lagi. Nggak kelas lah kalau belasan, puluhan tahun. Iya. Pakai logat lagi. Iya kan, logatnya udah beda. Oke, selamat malam Om Jeffrey Bahtiar, apa kabar? Om Ijep, apa kabar? Oke, selamat malam Bang Dol, Om Bobi, Mbah Ganden dan Kak Eja. Wah, 4 paruh baya. Seger banget ini. Waduh, ini luar biasa nih bisa kontak ke posisi Mataram ya, Jeff ya? Iya, posisi di Kota Mataram. Ya. Udah berapa lama, Jeff, di sana, Jeff? Alhamdulillah, dari tahun 93, berarti 27 tahun baru. Udah jadi orang sana ini mah. Iya. Udah pindah Tahun 27 tahun tuh setengah Mandalika tuh udah punyanya itu. Udah punyanya dia, udah. Betul, Mbah. Udah punya dia ini. Udah nggak beres. Sementara ke tanah kelahiran ke Padang, ke kampung udah berapa kali? Ya. Oh, kampungnya dia Merauke. Oh, Merauke. Kelahiran Merauke. Kampungnya masih di Minang. Minang. Gue ke kampung. Tapi anak gue anak Sasak semua sekarang. 3-3-nya anak gue anak Sasak. Gitu ya. Udah. Tapi bini bukan orang Lombok loh. Ya? Bini lo bukan orang Lombok kan? Bukan, orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Iya. Tapi jadi gimana ceritanya Om Nijep sampai terdampar menjadi orang Lombok nih? Jangan bilang terdampar lah. Nyangkut. Apa menyambut? Nyangkut. Nah, nyangkut di Gilligan Island kalau zaman dulu. Gilligan, iya. Gimana ceritanya Om Nijep waktu itu? Oke. Iya, jadi ceritanya itu gue waktu selesai kuliah di UKI Jakarta, di teknik sipil, terus sempat sih wira swasta dulu di Jakarta ya, sekian tahun. Terus orang tua itu semenjak waktu gue SMA udah dapet tugas di NTB sebenarnya. Orang tua dapat tugas itu karena diperintah sama bapaknya Wiske. Jahin dari kementerian di Jakarta, ditugasin pindah ke daerah katanya. NTB dikirim ke NTB. Nah, terus kita anak-anaknya semua masih di Jakarta sekolah. Gua kalau nggak salah SMA itu orang tua sudah di NTB. Sampai gua SMA, orang tua udah di NTB. Orang tua udah di NTB. Gue SMA itu orang tua udah di NTB. Jadinya kita semua adik kakak aja di sana di Jakarta. Pantesan lu Badung agak-agak Badung sih dulu ya. Orang tua lu sih. Waktu SMA akhir itu Ijep tuh mukanya cerah banget gitu loh. Bokap nyokapnya lagi nggak ada di situ soalnya dia cerah benar. Dimodalin motor bebek merah. Nah. Hijau ya? Hijau atau merah sih? Merah. Merah ya? Yasin almarhum. Oh iya ya. Hijau Yasin. Hijau Yasin. Tapi, kalau Pri yang biru kalau nggak salah ya. Iya. Jadi karena bokap lo pernah tugas di sana sehingga lo tertarik ke sana gitu?
Nah, pas ya gua kan wira swasta sempat di Jakarta, terus gue tahun kurang lebih 92 deh ya. 92 gue main-main ke sini, ke Lombok. Ya. Lihat orang tua, tumben gue mau ke Lombok. Habis itu gue ke Lombok, kok enak daerah ini gitu loh. Sepi. Iyalah, Kalau ke pantai gampang, gratis, mau kapan aja bisa. Jadi makanannya juga enak. masih masuk lah ya. Hah? Iya, makanannya masih masuk lah. Oh, kalau makanan kena banget sebabnya di sini ada pedas-pedasnya, enak lah kalau gitu. Murah lagi. Ya. Nah, jadi gue pikir enak juga ini karena biasanya Jakarta kan bising, sumpek gitu, kalau dapat di sini kok enak banget kok, kayak sepi gitu, jalan-jalan kemana-mana enak, pantai gratis, gampang, apa aja makanan enak, udah. Gue kok seneng gue di sini. Nah, gue bilang sama orang tua, coba deh kita di sini gitu. Nah, ya kalau kamu mau ya boleh coba katanya. Ya, gue tahun 93 setahun, gue beresin usaha gue tinggalin, gue kasih saudara-saudara yang lanjutin, gue pindah aja ke Lombok. Pindah ke Lombok, gue coba-coba masuklah ke ini, ke jadi honorer di PU. Kebetulan Babi ada di situ. Ya coba deh ikut di proyek dulu. Nah, gue coba masuk honorer, enak daerahnya, terus gue coba-coba tes PNS. Nah, dapat 4 tahun di situ gue jadi honorer, PNS gue tembus di situ. Nah, di Pemkot ya? Iya, di Pemkot. Nah, tapi selagi gue honorer tahun 95 gue nikah. Tapi nikahnya sama orang yang ada di Jakarta, bukan orang NTB. Iya. Orang Rawamangun juga. Ya, nggak seru lah. Nggak seru. Gimana? Jodohnya tetap masih di orang Rawamangun juga. Nah, tahun 95 istri gue kan kerja di bank. Bilang kalau mau sama gue ya harus ngikut. Tinggalin kerjaan. Oke, dia pilih gitu. Ya, nikah kita tahun 95. Alhamdulillah teman-teman juga. Eja datang kayaknya, Eja ya. Iya. Jadi kawinnya di Jakarta kan? Kawin di Jakarta kan? Di Sunda Kelapa. Oke. Sunda Kelapa. Di sana di pantai. Apa di pantai? Dekat tukang tongseng, di pinggir pelabuhan, masjid. Di masjid. Di Menteng. Gue pikir di sana di pelabuhan. Di pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi sementara ini kesimpulannya, ya kan? Karena bokap lo pernah di NTB, lo berkunjung ke sana sehingga tertarik daerah itu. Iya. Karena ada orang yang tua di sini. Bokap lo tuh. Iya. Coba kalau bokap lo pindahnya ke Sumatera Barat, ya kan? Atau ke Jawa Barat, jangan-jangan ceritanya beda tuh. Makanya ini gara-garanya kan orang tuanya Wiske yang mindahin orang tua gue. Wiske yang bikin gara-gara gue ditaruh di sini, Wiske sebenarnya. Dicatat. Bu ketua itu yang harus ditanyain itu. Apa babi gue dipindahin ke sini gitu. Dirjen Bina Marga ya? Iya, betul. Nah, makanya tahun 95 gue nikah, 96 anak pertama gue lahir, 97 gue PNS gue tembus. Jadi PNS gue tahun 97. Oh, 97. Berarti gue sudah 23 tahun jadi PNS nih. Wow. Kapan pensiun? Insya Allah 3 tahun lagi kalau panjang umur. Oh, standar ya? Iya, 58. 58 ya berarti ya? Ya, ada penambahan 2 tahun, Mbak. Oh, gitu. Penambahan 2 tahun ya, dari 56 jadi 58. Oh, jadi saya udah mau pensiun ya, 3 tahun nggak lama itu, cepet gitu. Nggak lama makanya. Tapi ini ada pertanyaan menarik ini. Oke. Kira-kira nih kalau lo pensiun, ya kan? Ya. Akan tetap di sana atau balik lagi Jakarta atau kemana? Tetap di sini. Oh gitu. Karena kalau gue coba Jakarta, gue ke Jakarta, gue paling tahan di Jakarta 2 minggu.
Kenapa tuh? Ya, lebih dari 2 minggu pusing gue. Mana-mana susah, sebab nggak enak. Udah, gue nggak tahan. Kalau lebih dari 2 minggu di Jakarta, gue nggak tahan. Gue pasti balik pasti. Jadi udah cinta banget sama Mataram ya? Ya. Kan ini begini, ada ini kayak si Uni nih pasti ada Uni apa istrinya Wakapolda mana Sumbar. Satu waktu ketemu gua, ya kan? Dia tuh suaminya waktu itu kan tugas di Sumbar. Kapolda di sana. Terus gua tanya, "Nih, nanti kalau apa Abang pensiun tinggal di mana? Tinggal di Jakarta, tinggal di Padang, atau tinggal di mana?" "Dah," katanya. "Aku di Bali aja," katanya kan. Loh, kok di Bali kalau gitu kan? "Iya, malas aku tinggal di Sumatera Barat," katanya. Di Bali aja lah. Kalau di Bali enak katanya kan. Artinya orang hidup katanya hidupnya enjoy gitu loh. Bisa menikmati. Ya pasti kurang lebih sama lah Bali sama ini kan NTB. Culture-nya gitu loh. Iya, kalau itu sih emang pengen pelesiran doang. Tapi kan lucu juga loh, biasanya kalau orang Minang pensiun tuh kembali ke sana, ke tanah kelahiran. Kayak tergantung, Pak. Tergantung. Kalau perempuan memang rata-rata biasanya balik dia, karena perempuan kan biasanya hartanya banyak di kampung. Kalau laki-laki nggak punya hartanya di kampung. Ngapain dia balik kalau dia nggak punya apa-apa gitu loh. Kecuali kalau dia berhasil, dia balik ke Minang, ngembangin usaha boleh. Tapi kalau dia balik ke sana nggak ada usaha, biasanya laki Minang tuh biasanya perantau malah. Banyak kan keluar. Ngapain pulang ya? Iya, ngapain pulang? Nggak ada jatahnya lah, boleh katakan kalau warisan itu turunnya ke perempuan kalau di Minang. Tapi kalau orang Minang di mana di Mataram ada ini nggak perkumpulannya? Ada ya? Kandung. Ada. Itu dia tuh. Setiap daerah kayak setiap provinsi pasti ada dia Bundo Kandung deh istilahnya ya. Ada deh perkumpulannya. Apa Bundo Kandung? Iya, Bundo Kandung namanya. Soalnya kalau biasanya orang Minang, orang Sunda, sama orang Jawa yang ada perkumpulannya di setiap daerah. Kayak orang Sunda. Jadi perkumpulan Bundo Kandung itu kantornya di setiap rumah makan ya? Di setiap rumah makan Padang Bundo Kandung itu ininya kantor perwakilannya. Iya, di sini juga perkumpulan orang Sunda juga ada di sini. Iya. Ada di sini, kuat juga di sini. Berarti lo nggak pernah keluar dari wilayah bekerjanya, nggak pernah keluar dari wilayah kota dong ya? Kalau semenjak jadi PNS nggak pernah, tapi waktu jadi honorer, gue kan honorer di provinsi. Nah itu tugas gue bisa sampai ke pulau yang satu lagi, sampai ke ujung, ke Bima pernah, Dompu, Sumbawa pernah. Tapi kalau udah menjak diangkat jadi PNS, hanya di kota aja gue tugasnya. Iya. Coba flashback dulu nih, Ijep. Dulu di lab school dari kapan, Jep? Dari TK sama Maeja. Dari TK sama Maeja ya? Dari TK dia. Eja ingat banget gue. Makanya gue paling kenal sama Eja. Anak gue yang pertama namanya Reza. Iya. Iya. Karena gue temen gue yang paling dari awal itu yang paling gue inget Eja. Makanya anak gue panggil kasih Reza dia. Bob, gue tuh nggak jelek doang, Bob. Ada. Biasanya supaya inget aja, hati-hati lo sama orang itu gitu. Jadi diingatkan terus. Untung lu kenal sama Eja udah lama daripada kenal sama Bardi lo. Oh gitu. Bardi Sanrego. Oh, dari itu ya? TK. Dari TK ya? Dari TK gue. Dari TK. Ijep tuh dulu jagoan gebok. Dari SD, gue inget Ijep ini satu-satunya temen gue yang jago bola. Ijep. Dari SD. Sama Pri ya? Dari SD. Suka main di itu ya? Pri emang main bola? Iya. Enggak, pemain bola tuh Ijep. Sama main kasti. Ikut klub ya lu, Jep ya? Ijep kalau gebok juara tuh. Bola gebok lebih juara lagi. Yang lu kan suka main di sebelah Mega dulu kan ya? Lapangan sebelah Mega? Iya, Mapri juga. Lapangan Sunan Giri. Sekarang jadi apa itu? Jadi Al-Azhar? Apa?
Iya, Al-Azhar sekolah. Al-Azhar ya? Iya. Sekolah Al-Azhar. Tuh. Daksinapati juga gue pernah ini latihannya juga di situ, Daksinapati. Ya kan lo dulu Apa, Putra Rama juga loh. Iya. Putra Rama kan? Putra Iya, Rama ya? Putra Ya Rama. kan gua masuk Putra Rama tuh kan gara-gara lu. Iya, ke Putra Rama dulu. Lawannya kan Bina Taruna, Bea Cukai. Iya, Si iya. Kalim, Iya. si Kalim yang ngajar. Sempat Iya, di PSPS iya, juga ya lo Kalim. ya? Betul deh. Jep? Hah? Sempat di PSPS. Enggak. Oh, itu Persatuan Sepak Bola Pasar Sore itu? Di Ponorogo, Oh, iya. di Persatuan Sepak Bola Pasar Sore. Gue juga masuk klub itu karena si Jeffrey. Ya kan? Iya. Makanya terus dia ini si Kalim tuh pelatihnya tuh ya. Wah, Kalau kita naik bajai bola banyak gitu kan. Kita harus nih ke Mataram nih ya, ke Lombok ya. Oke, ayo. Aduh, mantep nih. Iya, kita bisa live dari sudah sana. udah direncanakan Jep tour dari barat Nah, ke tengah timur. terus ke timur. oke. Pengennya begitu nih. Pengennya Start dari begitu. barat, dari tempatnya si Goli. Goli di mana? Bangka. Bangka. Dia di Bangka. Pangkal Pinang dia. Oke, kalau Bangka gue juga bisa ikut. Ada ini saudara juga ada di situ. Ada keluarga juga. Mantep dong. Makanya Mantep. nih, pandemi aja nih yang menghalangi kita nih sebetulnya nih. Udah dibuka kok nggak Jadi dilarang. ragu-ragu kita tetap aja kita Kitanya yang kita takut. masih Parno. Masih Jeb, gamang. karena kita di Jakarta, Jeb. Jakarta tuh nggak berkurang nih yang kena. Jadi, ampun dah. Ampun. Gue dari Maret, Jeb, itu bisa dihitung jari keluar rumah, Jeb. Semua dari rumah, Jeb. Bener-bener Parno ya? Wah, Parno, Jeb. Parno serem. Soalnya orang lain Iya. nggak ada yang peduli. Orang Iya, Jakarta bener. itu gila itu. Iya, iya. Dan nggak pernah Kayak nggak turun. percaya dia ya? Iya. Parno kita langsung. Gue Parno, gue takut banget. Jadi Iya. seminggu, 2 minggu, 3 minggu paling keluar meeting sekali udah. Habis itu udah nggak berani. Ya gitu-gitulah. Beberapa kali siapa aja. namanya? Nevri di mana sekarang, Jeb? Kalau tinggalnya di Kakap ya, di Rawamangun. Di Rawamangun ya? Oh, Iya, di Jakarta. Rawamangun sama Udah istrinya pensiun Ita. belum, Nevri? Belum, dia kan swasta dia. Oh iya. Nevri Sama itu Mak Ita. kakak lo angkatan 82 ya? 82 ya. 82. Hmm. Pramuka dulu. Brigade. Iya. Brigade juga ya. Iya, Anak buahnya Pak Sam. Oh, benar. Iya. Habis lu kan cewek semua ya kalau nggak salah ya? Enggak ada Aan. Wow, ceweknya cuma satu malah dia. Ceweknya cuma satu, Cewek cuma Yanti. satu. Yanti doang. Iya. Aan di mana Jakarta ya? Aan Jakarta. Oh, Rawamangun habis dia. Aan ada Aan juru cowok kunci. apa lagi, Jeb? Juru kuncinya di Boy. Balai Pustaka ya. Ya. Boy yang lebih kecil. Boy. Yang terakhir Denny ya, itu Om Bobby nggak ingat dia. Iya kecil, itu nggak inget-inget banget itu main Denny. Ya. Gue berenam semua anak lab school semua itu. Orang tua masukin lab school semua, 6-6-nya. Semua di Jakarta. Sekolahnya. Enggak sekarang. Kan gue di sini sama Semuanya yang kecil kecuali di Ya, Padang. selain lu. Iya, ada di Padang yang paling kecil. Oh, dia Denny itu di Padang. Di Padang. Oh. 4 yang di Jakarta. Bokap nyokap masih ada, Pak? Masih di Cipinang. Oh, alhamdulillah ya. Oh, bokap Nah, itu- malah di Cipinang sekarang. Iya, Cipinang Malah Jaya. pulang ke Jakarta. Siapa? Bokap. Oh, Ya, enggak, udah lama. enggak. Oh, udah nggak ada ya? Ini Enggak, Masya ada. Allah. Bukan. Udah Jakarta. nggak di sana, nggak di Padang maksudnya. Oh, udah nggak di sana. Di Jakarta. Di Jakarta dia. Stay-nya di Jakarta. Sampai dari pensiun di Jakarta. Oke. Berarti bokap lo sama bokap gue sebenarnya sama. Jangan jauh-jauh dari Jakarta, katanya kalau pensiun. Supaya rumah sakit deket, katanya kan. Iya, dia pulang ke Padang nggak mau malah. Tetap maunya di Jakarta aja udah katanya Iya. pensiunnya. Karena udah kelamaan Oh, di ya? Jakarta. Gitu. Ijeb dulu tinggal di Balai Pustaka sebelah rumahnya Pri. Ya. Jeb, ya. Iya. Tinggalnya. Ya. Hmm. Tapi Siapa aja di semenjak situ?
Semenjak Gua masih ingat SMA, kalau rumahnya Ijep. itu baru pindah ke Cipinang. Oh. SMA kita SMA. pindah ke Cipinang. Cipinang gua malah lupa Ijep rumah. Kalau nggak salah, Eja ke Cipinang. tempat gue waktu ulang tahun 17 tahun gue deh. Cipinang Jaya ya? Cipinang Ya, Jaya Cipinang itu Jaya. kan samping ini ya, Penjara. samping Iya. penjara ya? Iya, masuknya betul. Iya. Gue pernah sekali. Ya Iya, benar, iya, mungkin iya. pas ulang tahun lo, Jep ya? Iya, Kali ya? ulang tahun 17 kalau nggak salah itu. Iya benar. Kita Pas kan pinggir SMA jalan dulu. raya kan ya? Jep? Iya, jalan raya. Ya, benar. ngerti. Iya benar, udah. Itu. Dulu ya rumah lo tuh ada halaman, terus nyambung depannya lagi, Bob. halaman, depannya halaman tuh masih ada tanah kosong gitu loh. Udah Luas Masih ada nyambung tanah lagi. kosong. Kepala lu. Iya. Sampai sekarang tanah kosongnya punya pemerintah nggak dipakai-pakai. Nggak diapa-apain, Bisa begitu dipakai aja. sama kita. Iya, karena Oh, di depannya gitu. lagi ada kali gede. Benar. Iya. Itu buat Nah. apa tadinya itu tanah itu? Nggak tahu sebenarnya Buat katanya mau pelebaran buat jalan ya. Oh, cuma nggak Mau buat ekonomis jalan, juga tapi- kali. Mau bikin jalan dua arah gitu loh, tapi kelihatannya nggak dibangun-bangun makanya. Ya ingat. Di rumah gue kayaknya halamannya besar jadinya. Iya benar. Iya. Padahal itu tanah pemerintah itu. Jep. Oh seru Oke, juga jadi ini. sekarang udah asli jadi orang Lombok sekarang ya. Yang Iya, Lombok. asli Orang Lombok. apa namanya? Sebutannya Sasak. 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 Iya. Oke, anak-anak lo udah kayak orang Sasak aja kali ya. Gaya-gayanya ya. 3, anak gue 3. Yang nomor 1, nomor 2 ada di Jakarta. Yang 1 sudah selesai, lagi kerja di Jakarta. Tapi lulusan- sampai SMA di Mataram. Oh, di Mataram semua SMA. Kuliah baru. Yang pertama Berarti masih eh, Mataram banget lah gitu ya. Berarti masih orang Mataram kalau SMA Masih di orang Mataram. Iya. Biasanya gitu kan. SMA-nya di mana ya dia akan nempelnya itu tuh biasanya. Iya. Ya kayak anak lab school lah, SMA-nya di Iya. lab school jadi tetap lab school-nya yang Iya, apa, nempel SMA-nya ya? betul. Iya. Oh gitu. Istri lo juga udah jadi kayak orang Mataram dong gayanya, Iya. enggak? Udah ya seperti udah nyaman dia malah di sini di Lombok dia. Malah suruh ke Jakarta juga dia pusing juga dia. Kan? Iya. Kita Akan di sana lah, Jep. Iya, enak di sini saat ini gue Coba rasa ya. enakan di sana. Ya. Betul. Untuk Lo di saat- bagian di mana di Pemda di mana Jep? Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan dan kawasan Dan permukiman. kawasan permukiman. Kawasan. Jadi ngurusin rumah lah. Oh. Pengadaan rumah atau apa? Kebetulan kalau bidang yang gue gelutin sekarang yang gue ini adalah ini perbaikan rumah-rumah tidak layak huni. Oh, Ya, oke. rumah asli dibikin layak gitu ya, dibenerin ya. ya yang boleh katakan rumahnya memang tidak layak, mulai dari atap, lantai, dinding, kamar mandinya nggak layak itu. Nah itu yang kita tingkatkan karena rumah itu kan menjadi kebutuhan dasar manusia. Di undang-undang kan juga dijamin di pasal 28 bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan hunian yang layak. Itu harus dipenuhi gitu loh. Jadi ada kewajiban pemerintah di situ. Ijem ngomongnya udah bukan layak tapi layak. Iya, layak. Mataram Layak. banget ya. Ada yang beda ya. Layak, udah layak. Layak. Kalau dulu waktu masih di Balai Pustaka masih layak gitu. Masih layak ya. Dia kalau nyebut layak juga layak. Iya. Oh. Seru. Soalnya dulu banyak banget gue main sama Ijep dari mulai main bola. TK aja gue inget kalau setiap hari Jumat itu jalan kita Jep ya ke lapangan Atakwa ya. Iya, ke Atakwa kita. Sama bu gurunya gitu ya. Iya.
Gila nih temen kecil gue nih. SMP-nya Luar lo di kelas mana? Wis, tuh lihat Ijab tuh. Ini gua. Bener nih. Belah tengah Ini tuh. Ritna, Bayu, Esti. Ini siapa? Ini di Gua rumah nggak tahu yang siapa ini ini nih. ya? Eka. Oh, Eka. Eka. Oh, lu. Eka ya? Eka. Kakak itu. Kok nggak pakai jilbab? Kayaknya dari dulu udah pakai jilbab. Enggak, Eka deh. dulu belum dong. Dulu belum. Ya, pastinya belum dulu. Tapi waktu SMA dia udah pakai deh. Belum. Kayaknya belum pada kenal salon kali ya, mukanya hitam mau berminyak ya. Enggak, ini Kodak ini, Kodak. Kata Dewi Kodak ya. Kata Tante Dewi ini Kodak. Nih, bukan Fuji. Kalau Fuji lebih ini. Kalau Fuji lari ke ini ya. SS Hijau. foto. Oh, 82 ini berarti apa baru masuk SMA nih. Kelas 9 ini. Iya. 9A. Iya, 82. 83 kan kita lulus. Ini kayaknya di rumah Lia apa ya bukannya? Oh enggak tuh, depannya ada pantulan rumah juga. Rumah siapa ya? Rumah Tito ya? Ini kayaknya iya di komplek nih, rumah Tito atau Oh mana iya nih? bisa jadi nih rumah Tito. Biasanya kalau kita kan rumah Tito ngumpulnya. Apalagi waktu vokal grup. Ya? Iya benar. Jangan vokal grup ini. Iya. Bisa jadi rumah Tito nih. Ini siapa Masya aja nih? Allah. Ini Eko. Wah, mana tahu. Jauh banget. Ini siapa nih? Hah? Pak De Bayu, Ini Bayu, Ritna, Ijab, Bayu tuh. Eka, Esti. Esti. Iya. Wah, asik deh. Iya ya. Iya benar ya. Mantap. Tapi ngomong-ngomong kalau dari Jakarta ke sana ke Mataram berapa lama? Ada pesawat? Langsung ada ya? Ada 2 jam. 2 jam. 2 jam langsung Jakarta. Terus kalau dari bandara ke Mataramnya ya kalau naik mobil setengah jam 45 menit lah. Oh. Tapi masih belum rame-rame amat kan jalan Jep ya? Masih kosong ya? Ya kalau dibanding Jakarta jauh. Masih bisa dinikmatin lah Lombok mah. Nggak ada macetnya yang jelas di sini. Iya. Yuk kita Insya Allah ke Lombok juga nih Lombok nih. Udah lama lu gila ke Lombok. Terakhir anak gua masih SMA kali. Gue belum pernah sama sekali ke Lombok. Ah serius lu Bob? Belum. Norak banget lu Bob. Oh, Jep dibilangin norak Lombok Jep katanya. Iya. Lu. Dari kesana tahun depan. Gue kirain Lombok ya. Nonton motor GP kalau gitu. Iya nanti pas. Emang pasti jalan tuh Benar, motor Bro. GP. Udah Jalan terdaftar kan masih. ya? Udah masuk Pembangunannya agenda masih ya? jalan. Oh ya? Udah masuk agenda belum sih? Sudah. Udah ya? Malah dikontrak untuk berapa? 5 tahun kalau nggak salah. Oh. Di sana juga udah ada Bluebird juga loh. Bluebird Sudah, betul, Bah. Sekarang Gojek banyak pasti Gojek. Banyak kalau Gojek. Gua Bah. dari Tenggigi ke mana namanya Lombok Tengah, apa nama daerahnya itu gua lupa. Gua pakai Bluebird pulang pergi 5.000. Mahal amat. Supirnya mau lagi nunggu. Saya tungguin aja deh Pak ya. Mungkin kalau dia balik kan nggak dapat penumpang. Kalau balik nggak ada bawa penumpang dia. Iya, makanya dia tungguin. Asik deh kalau gitu, bisa bikin acara ke sini. Iya, mantap juga nih. Iyalah. Seru. Kita seminggu di sana. Iya, mantap tuh Bisa. seminggu tuh. Gue bisa seminggu balik, tapi gue mesti cari kerjaan tempat lain udah. Gitu. Seru ya. Kalau Eja yang gua kenal dari kecil itu orangnya yang paling sering bikin ide-ide gagasan apa. Iya emang Jep. Ya. Jadi ngerepotin emang Eja dari dari dulu. dulu. Makanya Disalut gua sama ini dia. kita begini ini jadi repot begini kan gara-gara dia. Teruntulan. Jadi kita mesti setiap hari tertentu. Kalau udah hari Senin pusing ya Bob ya. Kalau dari Senin pusing. Kita bikin ngobrol apa gitu ya. pengen tidur susah gitu.
Padahal udah ngantuk banget ini gara-gara dia ini. Tapi kan gue ini pemersatu bangsa. Iya. Iya. Justru karena acara-acara yang kayak gini ini kita sering jadinya tahu. Oh ini sedang ini udah jadi kakek, ini udah jadi nenek, Iya, ini betul. sakit segala Ini macam. kayak gini nih Jeb, sekarang ini malam ini nih Jeb, ini kan banyak yang udah lama nggak denger lo gitu ya. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu ada Didit ketemu lagi. Iya. Sebelumnya ada Bim Bim, kemudian ada siapa? Ipul, orang-orang yang sibuk dan susah sekali tangkap, akhirnya bisa orang melepaskan rindunya di Labcast lah gitu. Memang ini yang seru begitu. Jadi kita dengar cerita-cerita dari teman-teman lama dari sudut pandang yang beda juga gitu. Kalau kita berempat kan udah distorsi Jakarta nih. Udah nggak sehat juga nih otaknya. Makanya kita perlu orang-orang yang masih seger-seger lah ya. Kayak lu mukanya seger banget lihat tuh hidup di situ. Iya, gue sebenarnya ini udah yang kedua sebenarnya dijadwalin sama Om Dol ini. Yang pertama dulu gue terus terang mental gue belum siap, jadinya gue punya alasan aja, Mbak. Kebetulan Om Dol ngubungin gue itu jam 8 deh, sejam lagi mau ini. Gue bilang udah, kan gue bingung gue, aduh, apa yang gue mau ceritain, gue banyaknya yang nggak tahu, nanti gue ditanya, nggak lupa yang ini, gue maaf Bang Dol, gue pending. Tapi rata-rata semua begitu, rata-rata semua begitu. Bahkan ada yang kayak si Aris aja keder waktu pertama kali. Aris kita keder dia, biasanya ngomong gua jadi saya lah. Nah kalau tadi dari siang Mbak, Om Dol udah ngubungin, susah juga gue jawabnya apa alasannya gue, gitu. Ya sudah yang kedua lagi, ya sudah dah, gue dari siang sampai sekarang deg-degan aja. Apa yang gue tanya gue nggak bisa jawab, nanti kan malu aja gue, makanya udah deh nggak bisa ngelak deh Om Dol. Tapi ngomong-ngomong anak-anak semua sekolah di sana ya? Anak-anak sekolah di sini sampai SMA-nya. Ini yang ketiga masih kelas 3 SMA sekarang nih. Tapi kalau yang 2 udah di Jakarta. Kuliah di jagain Jakarta. kakek neneknya. Kerja juga Jeb di Jakarta? Yang pertama udah kerja. Kan dia lulusan IT BINUS. Nah, kalau yang kedua lagi nyusun skripsi di HI Al-Azhar. Nah, kalau yang ketiga ada di sini, masih SMA kelas 3. Ke Jakarta juga lagi? Enggak, kalau yang ini jagain gua aja di sini. Siapa yang jagain gua di sini? Itu anak-anak lo yang Jakarta bisa bahaya tuh, bisa nggak balik ke sana lagi. Jangan-jangan udah. Memang gue bilang begitu. Kalau sudah ke Jakarta lo nggak boleh pulang lagi ke Lombok. Iya. Nggak dikasih sama kakeknya. Udah ke Jakarta balik lagi ke Lombok. Udah Jakarta aja. Benar ya. Laki semua. Yang pertama udah stay di sana. Laki-laki semua? Laki semua, alhamdulillah. Iya. Udah jagoan semua. Ntar tinggal bawa mantu aja berkunjung ke Mataram. Iya. Berarti emang keluarga lo banyak laki ya? Laki memang turunannya. Gennya laki banyaknya. Gen laki. Iya. Gitu. Maklum lah orang tua kan juga yang satu bapak sudah 84. 84 tahun. Nah, kalau ibu kan sudah 78 ya. Harus ada yang jagain memang itu, anak-anak laki itu. Iya, makanya anak gua 2 di situ. Tapi kebetulan bulan Juli kemarin kan Yanti udah pulang dari Iran. Iya. Jadi sekarang ada adik gua lagi sekarang sama orang tua di Cipinang. Ya. Oke, kita break dulu kali ya. Kita break dulu ya. Kita ngobrol banyak tentang Mataram ya. Tentang Mataram, tentang kita pokoknya misinya Jeb, misinya ngiring-ngiring orang supaya datang Mataram, udah itu aja Jeb. Oke. Jadi lo promosiin Mataram deh, ya biar kita bisa jalan bareng-bareng ke situ nanti. Oke. Road trip 84 gitu ya. Sip. Kita tunggu. Oke, kita break dulu teman-teman.
Nanti balik lagi habis bikin kopi. Oke. Oke. Ya. Santai aja lo, Jeb. Kita nggak ada ini loh. Ngobrol. Ijab juga santai kok, enak kok. Ya, Ijab ya. Ternyata kan Iya. nggak kayak ini ya, nggak kayak siaran. Amat ya, Jeb. Iya, gua kan khawatir kalau kayak wartawan nanyanya, waduh, ini apalagi udah keroyokan Tenang, ini Jeb. 4 Parubaya, ini Santai. bahaya ini. Tenang, Jeb. Santai, Jeb. Ini temanya umum lah, kecuali kalau Didit kemarin temanya agak-agak spesifik. Banyak Kalau yang Didit ini memang kita mau korek tuh Didit. diedit, banyak dieditnya itu karena bisa nggak lolos badan sensor film. Bahaya berani kalau mungkin Didit. obrolan sama Didit. Tiket pesawat ke sana berapa, Jeb? Kalau Garuda berkisaran 1,5 sampai 2. Tapi kalau Lion macam-macam, ada sekarang ada yang 700-an ada, Oh ada gitu. yang 1,5 juta ada gitu. Oh layak loh, yang 1,5 batik kali ya. Ya, Ya, premiumnya Lion ya. tapi 700-800 ada sekarang. Hah? AirAsia kan baru buka kan? Baru Ya, beberapa bulan lalu. AirAsia sekarang baru dibuka nih bulan ini. Baru mulai lagi. Udah bisa Lo terbang. tahu aja deh, bingung gua, dia agennya gua rasa dia. Dia agen tetap udah. Anak gua kan di Bali, Mbak. Hafal bener ya rute baru, sampai rute baru hafal. Tapi Lion itu hebat ya, dia masih bertahan gitu ya. AirAsia aja udah rontok Iya. satu-satu loh. Ya. AirAsia rontok. Itu di mana ya? Baru aja Lo tutup tahu lagi. supermarket di Office 8 kan, Jason? Hah? Tutup. Tutup. Rontok juga. Ya. Harganya udah di korting 70%, mau ngabisin stok. Waduh. Akhir November ini tutup udah nulis ini dia di pintu masuknya. Kita sewa buat rekaman. Hah? Kita sewa buat rekaman, lumayan. Rekaman tinju. Sampai ini semuanya tutup, sampai Madam Ching, sampai kopi yang di belakang tutup semua lo, gila bener emang dasar. Oh. Iyalah, udah Iyalah, siapa yang begini. datang lagi gitu. Udah nggak ada orang bah di luar rumah. Tapi sekarang kan Jakarta macet mah tetap aja macet. Iya ya, Cuman- Jakarta katanya banyak orang nggak keluar rumah, tapi yang orang di luar rumah tuh ngapain juga ya? Di jalan, Jeb. Di jalan aja, Jeb. Dan main. Sambil inilah kopi. Jeb, Gue ntar takut banget. apa tuh? Enggak, ntar habis yang ini kalau udah season 2, ntar ceritain yang itu, Jeb. Yang zaman banyak gempa kemarin, Jeb. Oh ya, Iya, Oke. iya. Itu, ya sih, itu aja sih. Iya, barusan lihat Oke. YouTube sekitar 6-7 detik kan gitu loh delaynya. Enggak, sorry, Gua agak enggak sampai 5-an, hah? Di gua agak lama, Bob. Iya. Berarti nanti kita gua nggak tahu ya. Ininya ada nggak dibuka nggak ya? Apa? Komen. Kita bisa buka kan komen? Kita bisa buka ya? Bisa. Nah, itu bisa di... Ada live chat. Hah? Ada pilihan top chat dan live chat. Live chat. Live chat, all message are visible. Itu bisa dibuka. Oh, siapa yang Bentar. Gue belum pernah takut take YouTube sih gue. Ya. Ntar. Ini ada learn more nih, ntar kita baca aja. Iya. Ntar coba Itu kita- Jeb, nanti kita tanggal berapa ya? 4 ya? 4 Desember. Tanggal 4 kita mau live. oke. Lo bisa ikutan di situ lewat Zoom atau di Atau YouTube, komen lewat YouTube. di komen gitu. Oke, Ceritanya ulang tahun nih. ya. Insya Allah kita gabung.
Iya. Jadi semangatnya kayak waktu kita halal bihalal, Jeb. Iya. Semua orang Betul, boleh ya. datang, boleh komen. Udah lihat belum waktu rekamannya halal bihalal? Udah, kalau Di YouTube. dikirim-kirimin video-videonya sih udah. Di Enggak, YouTube. di YouTube-nya, Bob. Jeb. Oh, di YouTube belum ya? Nanti Ada di YouTube-nya. gua kirim ke lo deh ininya, linknya ya. Oke. Lengkapnya tuh ada di YouTube. Oh gitu. Tuh. Lo dari rumah ke kantor berapa jauh, Cep? Kalau jaraknya sih sekitar 12 kilo. Wah, jauh Kalau juga waktunya ya. 15 menit. Jauh juga loh. Jauh juga ya. Kalau kota Mataram kan dari timur ke barat panjangnya sekitar 20 kilo. Kalau lebarnya sekitar 16 kilo. Ya, jadi kalau rumah gue di sisinya sisi barat, tapi kantor gue di sisi timur udah agak jauhan, makanya cuma 12 sampai 14 kilo lah. Tapi cuma 15 menit. Ya. Nggak kayak orang Jakarta di jalan 2 jam. Wah, Jakarta mah. Ampun. Baganen bisa tidur dia. Memang tidur dia udah pasti. Bangun-bangun cuman marah-marah somasi deh. Kadang-kadang gue suka kasihan juga lihat supir tuh kan. Begitu duduk masuk gue udah tidur kan. Gue lihat baru bangun, aduh baru nyampe Antasari, aduh gue tidur lagi. Bangun lagi ya baru nyampe ujung, tidur lagi. Oke. Udah? Mulai lagi. Kita nggak salah. Oke. Soalnya Ini ada yang Pokoknya cerita tentang Mataram ya, Jeb ya. Oke. Tentang Mataram, seling-selingin masa lalu, gitu-gitulah pokoknya ya. jangan serius loh, Jeb. Enggak. Jangan serius. Oke, selamat datang. Anggap kita lagi ngelecehin oner gitu aja. Oke, kita balik lagi. Udah pada bikin kopi, udah pada nyemil. Jadi gini, gue pengen tahu nih, Jeb. Kemarin kan sempat heboh itu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Banyak gempa, ada gempa besar kan ya di Lombok itu ya. Itu gimana tuh? Lo di tempat lo tinggal sempat ngerasain kah? Ataukah itu jaraknya relatif jauh dari tempat tinggal atau dari kantor? Atau gimana tuh ceritanya waktu itu? Oke, kalau gempa itu sebenarnya mulainya yang pertama itu tanggal 29 Agustus tahun 2018. Ya, kejadiannya itu pagi. Hari Minggu itu gue ingatnya sih. Memang cukup besar kalau yang pertama itu, tapi itu tidak banyak yang rusak. Besarannya sekitar 6,3 deh kalau nggak salah. Nah, wah besar juga loh. Iya, tapi nggak ngerusak kebetulan. Nah, yang merusak itu yang seminggu kemudian. Seminggu kemudian, nah itu hari Senin Isya deh itu. Itu yang 7 itu. Nah, disitulah baru gempanya itu yang paling besar, itu Isya itu. Kita lagi sholat Isya itu. Malam ya? Getarnya 7. Nah, disitulah yang sampai mati lampu, itu yang ada isunya tsunami. Nah, disitulah banyak kerusakan-kerusakan yang itu yang akhirnya komunikasi sempat terputus karena akan padam lampu semua, ada isu tsunami, paniklah di situ. Nah, mulai dari gempa yang 7 malam itu, selama 1 bulan boleh katakan itu tiap hari ada gempa. Bang susulan ya? Nah, kurang lebih 1,5 bulan itu tiap hari kita pasti ada gempa. Jadi kekhawatiran itu jelas ada, dan kerusakan itu cukup masif di Pulau Lombok ini terutama.
Tapi kalau di Mataram boleh katakan hanya beberapa daerah wilayahnya saja yang tingkat kerusakannya cukup berat, di mana memang rata-rata rumah-rumah di sini kan tidak memakai konstruksi atau tidak memakai besi. Jadi disitulah banyak yang runtuh. Tapi korban paling besar ada di Lombok Utara sama Lombok Barat. Itu Lombok Utara itu di daerah-daerah Gili boleh katakan. Nah, disitulah yang paling berat. Epicentrumnya di mana itu? Epicentrumnya di Lombok Utara. Oh, malah utara ya? Lombok Utara ya, di dekat-dekat Gili situ. Makanya Gili parah banget. Iya. Nah, disitulah yang paling berat paling berat kerusakannya tahun 2018 itu sampai di bulan November itu baru mulai reda gempa-gempa itu. Baru di situ yang November itu baru mulai ada mulai perbaikan-perbaikan. Jadi gempanya itu periodenya panjang juga ya? Ini yang terpanjang mungkin kalau di dunia, kalau gempanya. Kalau besarnya mungkin masih ada yang lebih besar, tapi kalau panjangnya ini mungkin di dunia ini paling panjang karena bisa sebulan lebih. Gempa ini terus. Apa sih pecahan lempengan benua bergeser? Apa gimana ya? Katanya sih ada pertemuan lempeng patahan itu ya. Australia apa sama apa ya? Jadi patahan yang dari Jepang itu nikungnya itu pas di Lombok, sama yang dari Australia itu pas lempengannya ketemunya di situ. Jadi beradu katanya. Tapi kalau katanya ilmuwan itu bilang justru karena gempa yang besar dan panjang ini, maka posisi untuk Pulau Lombok sekarang ini stabil. Jadi alami gempa lagi ini yang besar malah dia kemungkinan kecil karena dia letaknya sudah stabil malah. Gitu. Untuk jangka waktu yang lebih nyaman. Ada gempa gede lagi. Iya. Nah kita sampai udah 2 tahun ini gempa besar udah nggak pernah ngerasain lagi gitu. Udah nggak ada ya? Iya. Ya semoga sih betul itu ya, itu prediksinya ilmuwan Iya, waktu itu heboh juga ya. Tapi kalau memang ngeri juga kalau tinggal di daerah gempa ya. Iya. Sebenarnya kan Jakarta juga termasuk itu. Iya. Ini udah urusan lo Jeb di sana ya. Nah, kebetulan gara-gara ini untuk bidang kita, dinas kita ini memang sampai saat ini kita masih menangani pasca gempa itu masih untuk rehab rumah-rumah terdampak gempa. Masih berlangsung ya, Jeff ya? Oh. Masih berlangsung ya? Masih ya, karena memang cukup banyak juga, apalagi yang di daerah-daerah utara masih banyak juga yang belum ditangani. Ya. Apa-apa, siapa tuh jadi pensiunnya diperpanjang karena masih dibutuhkan. Ya, tapi kita memang ini dampaknya memang cukup berpengaruh juga dari perekonomian kita. Karena gempa ini banyak orang yang takut ke sini, tapi setelah 1 tahun ini sudah mulai banyak lagi turis-turisnya, masuk lagi sekarang pandemi lagi, jadi cobaannya cukup banyak, makanya ekonomi ya berat lah boleh katakan. Ya. Di Lombok itu seperti di Bali gitu, benar-benar bergantung pada pariwisata atau ada yang lain, Jeff? Nah, kalau kebetulan di Lombok ini kan sebenarnya memang yang digenjot ini di pariwisatanya saat ini yang mau ditingkatkan. Tapi sebenarnya kalau di NTB ini boleh katakan tulang punggung ekonominya ini sebenarnya awalnya ada di pertanian. Kita kan ini daerah lumbung pangan. Untuk di Indonesia kita lumbung pangan, penghasil padi yang dikirim ke daerah-daerah lain. Besar kan? Ya, kalau di sini tuh kita daerah termasuk lumbung pangan di Indonesia. Nah, kemarin kurang lebih 15 tahun yang lalu itu mulai dia ada
dorongan dari tambang, ya tambang emas, nikel gitu dari Newmont dulu kan. Newmont. Itu yang mendorong ekonomi NTB ini mulai baik. Nah, tapi potensinya ada di pariwisata. Nah, sekarang pariwisata lah yang digenjot oleh pemerintah, makanya Pak Jokowi kan menetapkan bahwa salah satu dari 10 destinasi prioritas untuk Indonesia kan termasuk salah satunya Mandalika di Lombok ini. Kebetulan di sana juga kayaknya pariwisatanya belum digarap maksimal. Benar ya, betul. Seperti di Bali gitu belum ya? Iya. Nah, keunggulannya dari Lombok. Kalau ngomong pariwisata dari sisi budaya dia mirip Bali, beda dong. Karena situ Islamnya lebih ini ya. Ya, justru makanya di sini uniknya di NTB nih, Ja, terutama di Lombok. Kalau kita ke Bali kita hanya bisa lihat budaya Bali, Ja. Iya. Tapi kalau kita ke Lombok, kita bisa lihat dua budaya. Budaya Sasak sama budaya Bali. Karena kan Lombok ini pernah dijajah sama sama Raja Bali kan? Iya. Nah, jadi di sini memang orang Balinya sama kebudayaan Balinya kental juga dengan kebudayaan Lombok. Jadi tapi Hindunya nggak banyak ya, Jeb? Hah? Hindunya banyak? Banyak juga di sini. Oh, banyak. Banyak. Kalau di sini itu di Mataram atau di NTB? Kalau Balinya itu sebenarnya paling banyak memang di Mataram sama di Lombok Barat, di daerah-daerah barat. Ya. Pokoknya yang dekat ke Bali ya. Bali. Ya. Mulai Lombok Tengah udah mulai berkurang, kalau Lombok Timur apalagi kalau di Pulau Sumbawa Balinya cukup sedikit. Di Bima jarang Balinya, ya. Tapi sekarang ini Bali mulai merata sampai ke timur karena orang Bali ini gigih dia untuk bertani, Pak. Nah, kelemahannya orang Lombok adalah dia paling gampang menjual tanah. Kayak orang Betawi dong. Tujuannya dia daripada dia pegang tanah lebih bagus dia pergi haji, makanya dia rajin jual tanah. Kalau orang Bali, dia rajin beli tanah, tapi paling susah dia jual tanah kalau orang Bali. Orang Bali kalau jual tanah itu kalau nggak ngaben dia nggak akan jual tanah. Coba. Iya. Dia senang menggarap tanah dia. Rajin ya. Rajin kalau orang Bali untuk beli tanah sama menggarap tanah itu rajin. Tapi kemungkinan ya, apakah kalau jadi daerah wisata ya, dia akan secepat Bali karena kan budaya Bali dan berakar dari agamanya kan itu lebih welcome kepada cara-cara orang Barat ya. Seperti sebenarnya gini, Ja, ini bedanya antara pariwisata Bali sama pariwisata NTB. Kalau Bali memang dia cenderungnya ke Eropa sama Amerika kan, Barat. Ya. Itu ada di Gili sekarang contohnya. Tapi kalau pariwisata di NTB, boleh katakan sebenarnya pangsa pasarnya adalah pangsa pasar pariwisata halal. Jadi pangsa pasarnya Timur Tengah dia. Beda pasarnya. Nah, jadi pariwisata kita adalah pariwisata halal aja. Pangsa pasarnya itu ke Timur Tengah. Dan memang sudah banyak ya, Jeb ya, pada datang ya? Iya, sudah banyak. Sudah banyak yang mau ini sekarang udah mau menetap nih, kayak orang Malaysia, orang boleh katakan Singapura itu sekarang di sini nih dia menetap, dia beli tanah, dia rajin sekarang. Orang Timur Tengah sekarang tuh pada rajin beli tanah sekarang Boleh untuk orang usaha. Iya. Untuk usaha. Orang asing boleh beli tanah. Enggak, orang-orang yang ingin ini hari tuanya. Oh gitu? Untuk tinggal di situ. Oh. Iya. Banyak orang-orang yang sudah tua-tua itu dia mau tinggalnya di sini. Paling dia tinggal 6 bulan sekali dia keluar untuk perpanjang visa, balik lagi, masuk lagi gitu. Oh, gitu. Ya. Oke.
Menarik Itu ya. sih perbedaannya sama yang pariwisata Bali sebenarnya. Iya. Untuk ukuran mereka tanah masih murah lagi ya? Kalau tanah di sini jauh sekali murah, boleh katakan. Kalau dibanding di Bali jauh sekali. Bali tinggi sekali harganya. Itu apa? Itu yang sebelah kanan. Nah, ini boleh katakan ini pemandangan di ini Gunung Rinjaninya ini, daerah-daerah Sembalun. Itu lahan pertanian itu. Ini bukan sih, ini daerah hutan sebenarnya. Ini arah ke Sebelah kanan. Gunung Rinjani. Tapi kalau yang di kanan ini, iya, ini di Sembalunnya. Ini sekarang pertanian sama ini sekarang dikembangkan agro. Strawberry, wortel, kentang, ubi, segala macam. Ini semua dikembangkan di sini. Daerah dingin. Gue lihat di Lombok Sembalun. Tengah tuh rata-rata banyak tanaman tembakau ya, Jeff. Iya, kalau Lombok Tengah boleh katakan daerahnya daerah kalau yang sebelah selatan itu daerah tandus, daerah kekurangan air. Ya. Nah, makanya itu yang mau dikembangkan untuk pariwisata dia. Tapi kalau yang di sebelah utaranya itu Subur. airnya melimpah karena Subur. itu dekat sama Gunung Rinjani. Nah, itu Iya, daerah-daerah pertanian, agro di situ semua. Keren ya. Pokoknya kalau Keren, ya. mau ke Lombok, jelas yang pertama adalah wisata air ya, pantai. Tapi di sini juga ada wisata gunung Rinjani. Iya, ngetop juga kan itu. Pendakian Gunung Rinjani ada. Terus wisata air terjun itu juga ada. Terus wisata apa ya? Ya kuliner, jelas di sini. Tujuan gue itu kuliner. Nah, lengkap ya kalau di sini, kalau kuliner asik ya. Gue ayamnya suka banget tuh taliwang. Ya. Itu kalau ke sana itu tiket berapa tuh, Jeff, biasanya? Ya, kalau yang paling murah saat ini sih yang 700 ada. 700.000 Itu Lion Air. lagi normal apa yang nggak normal? Sekarang ini lagi normal. Udah normal gitu ya? Iya, udah normal sekarang. Karena nggak tahu ya, mungkin karena sepi. Tapi dari dulu-dulu ya berkisaran 780 memang. 700 sama 800-an ini itu bisa dapat kalau Lion, Air Asia dapat. Tapi kalau Garuda pasti di atas 1,5-an deh. Oh, sekitar setengah ya. Terus kalau ya, misalnya yang 200.000 juga ada, Bob. Iya. Naik 200.000 Hercules. ada. Naik Hercules Udah, lu angkatan udara. naik angkot. Naik angkot ke Bekasi, ya. Terus nanti mampir Cipinang ke rumah Nefri. Terus nebeng dia deh. Oke, seru. Mengenai ini gampang ya. kok transportasi kalau ke sini ada yang langsung kan, udah langsung juga. Dari bandara ke itu gampang ya? Gampang. Tapi orang Lombok welcome kan ya sama orang luar ya? Oh, Jeff, ya? welcome. Keset. Budayanya itu ya, mereka tidak apa ya? Tidak fanatik gitu, ya, boleh katakan. Misalnya dia melihat bule pakai celana pendek, baju tank top, masih tidak nyerang lah gitu loh. Cuma risih aja kelihatannya gitu. Itu Mataram. Iya. Tapi kalau udah geser ke agak ke timur. Nah, kalau di Bima mungkin itu mulai agak keras-kerasan itu. Kalau Dompu, Bima, karena dia keturunannya banyak dari Bugis ya. Jadi Islamnya memang agak lebih keras. Makanya di situ kalau dibilang NTB ini gudangnya teroris ya, sebenarnya gudangnya ada di Bima itu yang banyak ininya. Pesantrennya ya. Banyak ya. Pesantren atau yang ininya aliran-aliran kerasnya banyak di Dompu sama Bima di timur. Di pulau yang satu lagi, Pulau Sumbawa. Iya. Keren. Udah nggak sabar nih kita kesana. Ini nih. Om Dol nanti kalau ngeliatin foto-fotonya itu, wah. Iya. Itu foto yang lama tuh Dol. Itu kalau yang baru sekarang kayak
lagi deh tuh. Apa namanya? Soalnya ini kan udah mau akhir tahun nih kan, siapa tahu teman-teman udah mulai berpikir untuk liburan karena udah Kan Iya, liburannya nggak bisa keluar negeri. nah, iya. apa mungkin lu mesti siap-siap ini ada telepon dari teman-teman Lab 84 nih, Jeb. Iya. Iya. Justru kita karena kemarin Lebaran nggak bisa pulang, rencananya Jakarta, malah ya? kita besok ini liburan kita dapat cutinya panjangan ini, kita mau Trans Jawa malah kita. Lewat darat. Malah mau ke sini. Oh, Iya. lewat darat. Iya. Jalan darat berapa Waduh, lama, enak Jep? banget. Kalau yang tahun lalu, tahun baruan itu gue dari Jakarta ke sini, gue cuman kira-kira 30 jam aja bisa. Betul tuh ya, Jeb ya. Nyebrang kemana dulu ininya, ferinya? Ke ferinya langsung ke Bali sih. Di Bali aja. Langsung ke Gili Bali. Manuk. Iya. Oh, Loh, nanti kalau ke ininya ke Lomboknya kan nyebrang Lombok lagi kan dari ada. Bali. Dari Bali ke Lombok kan ada juga feri juga. Iya pakai ferry juga kan? Iya. Ya. Dekat Gua Gajah itu kan? Kalau Iya, pakai betul, pakai betul. Vibe terlalu genit. Jadi pakai ferry aja. Tapi sekarang kalau naik itu kapal Roro juga ada dari Surabaya. Oh, ya? Jadi kita dari sini ke Surabaya kan cuman berapa ya? Kemarin gue coba 13 jam. Masuk Surabaya, masuk naik kapal laut, langsung turun di Mataram. oh nggak lewat Bali ya, berarti lewat atas Enggak, ya? kalau kita nggak mau lewat Bali, bisa di Surabaya naik langsung kapal feri Roro. Di ferinya berapa lama, Jeb? Karena jam 10 itu berarti kita 28 jam. Oh, lama juga di dalam. Satu hari lebih, ya. Dari mana? Dari Surabaya, Sampai ke Mataram. Mataram. Wow. Juga. Seru. Mendingan lewat darat ya ke lewat Bali ya. Bisa kalau lewat Bali ya bisa. Lewat Bali bisa itu. Daripada hampir ya 1 hari lebih dari 1 hari kan di Iya. 28 jam. Gua kan pernah. Kalau kita kuat bawa mobil, kalau dari Jakarta lewat tol-tol begini 24 jam udah bisa sampai Bali. Ya. Kalau kuat. Ya. Iya. Iya, tinggal nyebrang. Kalau mobilnya enak mah gue sih kuat-kuat aja. Iya, kalau ada 2 supir, bisa sih gantian, enak. Gue kalau misalnya bareng sama teman-teman paling nggak kuat nyetir. Kalau lu males aja emang. Kalau ada teman-teman itu paling nggak kuat nyetir. Sama, Tapi Bob. Jeff, gue pernah Jeff. Kuat kalau disetirin. Di Bali kan gue sewa mobil, ya kan? Nah, Terus gue bilang, udah kita dari Bali kita ke Lombok aja deh. Baru udah mau deket-deket pelabuhan, ditelepon gue sama pemilik mobil ya. Bapak mau nyebrang ya? Terus gue bilang, enggak, cuma ini deket. Enggak, Bapak jangan nyebrang loh Pak katanya. Kok udah bisa tahu ya, rupanya pakai GPS mobil. ada kalau mobil rent kan semuanya ada GPS-nya, Bang. Iya, makanya dia sampai tahu. Pak, jangan nyampe nyebrang loh Pak katanya kan. Thanksin Lu Pak. lagi bandel. Lu salah. Mestinya cabut dulu GPS-nya. Taruh di beca apa di mana gitu. Di Lombok sewa-sewa mobil gampang ya? Jep, ya? Gampang, sekarang udah banyak sekarang. Itu banyak ya? Banyak sekarang. Kalau Tapi travel sekarang banyak. Belum segampang Bali. Kalau di Bali itu kan nyewa motor aja udah nggak tanya SIM, nggak tanya apalah. Pokoknya udah kasih aja. Motor udah kayak sepeda di Bali. Iya. Udah kayak sewa sepeda. Nah, Ya kalau di Lombok ini sebenarnya kalau boleh katakan kalau untuk nyari yang mewah memang kalah. Tapi kalau cukup-cukupan semua ada, yang penting ada gitu loh. Jadi kalau misalnya mobilnya itu kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, misalnya unitnya cukup dia. Tapi kalau ngadain acara-acara besar mungkin itu kita mungkin belum siap.
Tapi yang pasti tahun depan udah jadi tuan rumah ini ya, MotoGP ya. Iya. Makanya sekarang pembangunan hotel lagi masif nih sekarang. Karena Di mau sekitar situ. kapasitas yang mau dikejar kan itu Di jumlahnya. Pantai Kuta situ ya. Nah, di situ kan di Mandalika kan cuma ada apa? Novotel ya? Novotel kan? Awalnya, tapi sekarang sudah ada 4 hotel yang mau jadi nih. Oh ya? Iya, bulan Februari ini jadi nih. Siap-siap aja Budir tiba-tiba pindah ke sana nih. Tapi ada satu pantai, Jeff ya. Ya. Kalau Mandalika, habis Mandalika sebelahnya gitu ya, sebelah apanya nggak jauh lah dari situ, naik mobil paling 5 menit lah. Ya. Itu pantai isinya bule semua. Pada telanjang. Iya, semua. ada. Apa nama pantai itu lupa. Ada lewatnya dari pantai Tanjung An, itu ada namanya Pantai Seger namanya. Itu ada namanya satu lagi Pantai Surga, itu dekat Pantai Pink. Namanya deh. Pantes Tapi pada memang- telanjang gitu ya. Memang itu kalau Pantai Surga bule aja juga isinya itu. Iya, pantai seger, pantai surga. Nggak ada ini. Nggak ada restoran, nggak ada, cuman kedai-kedai biasa aja, cuman Iya. kan dia ini apa namanya? Ya pakai sirap gitulah. Ya gubuk lah, bisa dibilang gubuk. Iya. Gue bilang bule semua. Makanya dinamain pantai seger, pantai surga Pantai itu. Surga, iya. Mesum Tapi juga sekarang udah ngasih ada nama. villa-villanya, Bah. Kalau ke sana sekarang udah ada villa-villanya itu. Udah mulai dibangun. Dulu kan boleh katakan semi permanen ya. Ya. Sama masjidnya bagus ya. Ya. Itu Pantainya, juga ada. pantainya bersih, Jeb. Hah? Bersih pantainya ya. Sih. Oh, kalau Bersih, pantai bersih di kalau sini pantainya. boleh katakan masih inilah, boleh katakan Oke lah. kata orang perawan lah, boleh katakan belum banyak diganggu. Itu padahal pantainya Bersih pantai. iya pantai ke arah samudra Indonesia ya. Iya, kalau yang di selatan memang langsung Yang lepas ke Mandalika Samudra Indonesia, ya. Ombak bagus buat itu surfing enggak? Ada beberapa wilayah memang bagus untuk surfing. Tergantung juga ininya, juga musimnya. Bulan-bulan yang anginnya kencang memang nggak boleh untuk surfing. Ada beberapa bulan, termasuk bulan-bulan ini, termasuk yang anginnya angin barat, itu jangan banyak dilarang itu. Oh, itu si Ipul suka tuh di tempat-tempat kayak gitu tuh. Iya. Karena dia suka ngepangin orang. Bukan surfing, bukan. Cuma dia suka usaha ngepangin orang. Biarin kita kerjain aja si Ipul. Jahat lo, Bob. Nggak, habis dia ini Sekarang tidak memenuhi janji. Sekarang lagi banyak, udah mulai banyak hujan sana aja, Jep, belum? Iya, boleh katakan udah 2 minggu ini hujan sudah mulai normal, hampir tiap hari. Malah kemarin ada kejadian hari Minggu kemarin, angin puting beliung sempat ada juga di Kota Mataram, ya 15 pohon besar-besar itu ambruk, untung tidak mengenai rumah, tapi dia jatuhnya ke jalan. Ya, korbannya cuma dua mobil, 1 motor aja. Sekarang memang lagi musimnya nih, musim hujan sama angin. Musimnya. Tapi udah ini Jakarta lagi panas banget nih udaranya nih. Iya. 33 tapi rasanya kayak 40 gitu. Jadi, Betul. di sana juga gitu atau agak segar karena udah banyak hujan? Enggak, kalau dari pagi sampai siang sampai jam-jam 1 gitu panas banget itu. Malah cenderungnya gerah banget. Tapi kalau udah mulai jam 2 sudah mulai mendung deh sampai malam biasanya hujan sekarang. Ini turis-turis sudah mulai banyak atau belum sekarang? Pandemi ini kan di sana udah buka duluan lah ya, masih di Lombok tuh. Iya. Daripada Kalau turis boleh katakan belum. Masih wisatawan lokal ya, banyak. Lokal ya. Ya, lokal udah mulai. Lokal berarti di pulau itu aja atau dari luar pulau Lombok maksudnya lokal? Oh, dari luar pulau banyak sekarang udah mulai. Pulau ya. Oke. Iya, malah sekarang banyak ini kementerian bikin acara banyak di Lombok. Karena di Bali terlalu sepi bagi dia sekarang.
Jadi banyak orang kementerian sekarang dari Jakarta sekarang bakal banyak bikin acara di Lombok. Karena di Jakarta banyak dilarang katanya. Iya. Iya, kan nggak boleh ngumpul-ngumpul. Ya, Iya. kapasitasnya mesti berapa? 25% apa 50% Iya. gitu. Iya, iya. 25%. Cuma Kalau di sini memang 25%. jarak, tapi kayaknya sih protokol kesehatan aja, tapi tidak larangan tuh udah tidak banyak. Di sini Oke. ya benar 25% aja itunya. Iya, Orang kapasitas. tukang pijet aja nggak semua badan, cuma 25% dari badan. Jadi yang dipijet. Gara-gara ini pembatasan. Oke. Ngomong-ngomong, gua nggak tahu ya, Lombok itu ada kerajaannya di Lombok ya? Ada. Ada kerajaan Sasak. Oh, ada kerajaan, dia punya kerajaan. Tapi sebenarnya kerajaannya kalau boleh katakan kerajaan yang awalnya adalah kerajaan dari Majapahit. Bali. Dari Bali, pecahannya. Iya. Caranya Majapahit itu. Bukan. Kan ada yang Bali sempat pecah, terus ada yang melarikan diri ya ke Lombok. Iya. Enggak, Gitu kan ya ceritanya. Kerajaan Bali itu kan itu dari Majapahit ke Bali. Iya. Nah, terus yang di Lombok Nah, itu di kerajaan Bali itu ini kalau nggak salah ya ada perebutan kekuasaan juga antar kakak beradik. Beberapa ada yang lari ke Bali Utara, ke apa sih namanya, kemudian ada yang stay di selatan. Nah, ada beberapa adik dan kakaknya yang lari ke pulau sebelahnya. Lombok. Terutama kalau nggak salah sih hubungannya sama agama juga deh. Yang lari ke Lombok itu yang agama Islam. Lalu Hindu lah kali ya, mungkin ya. Makanya kalau Bali itu kan di daerah-daerah Kelungkung situ kan banyak Muslimnya di situ. Iya. Iya, daerah Kelungkung banyak Muslimnya. Iya. Lo jadi selama di sana belum pernah ketemu anak-anak labs belum ya? Yang ke sana gitu. Sempat nggak? Anak lab school. Dulu pernah sih ini, tapi bukan angkatan kita. Oh. Jangan-jangan ketemunya siapa? Nevri. Ruli. Aan. Bukan, Ruli dulu pernah. Karena dia pernah tugas di Newmont dia dulu. Ruli siapa? Ruli angkatannya adik gue, angkatannya Aan. Oh, ya ingat. Ya. Ruli 87 ya. Ruli. Siapa lagi waktu kemarin? Iya, ada yang namanya Ruli. Tapi angkatan 84 yang belum pernah nih, makanya kita tunggu nih. Kita ada teman sih, kita ada teman yang kerja di sana juga. Lu ya? Salah ngomong gitu. Oke, tadi tentang Mataram nih. Nah, ini sekarang kita masuk ke ini nih. Banyak yang bertanya-tanya kan nih, habis lulus SMA, lulus kuliah, ada beberapa temen yang pindah ke daerah, salah satunya Ijeb gitu. Sebetulnya kita pengen tahu tuh Jeb, apa sih yang ada di kepala lo gitu ya, waktu memutuskan untuk memulai di Mataram, misalnya pindah ke Lombok, dan akhirnya malah jadi orang sana gitu, males balik lagi gitu. Boleh sharing nggak, kita pengen tahu apa sih yang ada di kepala lu waktu itu gitu? Ya, karena ini aja sih sebenarnya ya, karena pertamanya kita karena sudah lama di Jakarta terus ya, melihat hidup kita ini kan selalu kayak orang buru-buru ya, buru-buru kayak orang takut kehabisan waktu gitu loh. Nah, selalu itu aja 24 jam. Jadi kayak nggak tahu apa, kayak ada yang dicari tapi kayak nggak nemu gitu. Besok gitu lagi, semangat lagi nyari, kayak nggak ketemu. Besok cari lagi. Apa ya, kayak nggak capek-capeknya orang-orang ini. Nah, bisa menikmati hidup ya. Jelasnya di hidupnya ya. Iya, kasihan gitu loh. Hidupnya cuma untuk mencari sesuatu yang nggak ketemu-ketemu. Nah, pas gue ngerasain gue ke sini,
tenang banget gitu loh. Tenang banget kayaknya ya untuk hidup mau tenang di sini, tapi kalau untuk mencari kaya memang jangan di sini, nggak ketemu gitu loh. Ya, ya. Tapi kalau mau tenang-tenang, hidup nyaman gitu, ya ada Tapi cukup waktunya gitu ya. istirahat, ada waktunya Tapi kerja, hidup juga ada cukup, waktunya istirahat, ada waktunya untuk sama keluarga. Di Lombok dapatnya. Kalau di Jakarta nggak nemu gua. Iya. Nah disitulah gua ketemunya. Iya. Ini loh nikmatnya hidup Iya. ada di sini. Kalau di Soalnya gini, Jakarta berarti nggak lo ketemu berangkat dari- nikmatnya hidup. Ya, Nah, berarti lo berangkat dari rumah ke kantor jam berapa? Kalau gua kan masuknya ke kantor 7:30. Nah, Gua jam dari 7. rumah jam 7 lebih 15 gua masih dapat ke kantor. Nah, terus lo pulang kantor jam? Kan istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Nah, Jam 12 gue pulang ke rumah, sholat makan di rumah, balik jam 1 lagi. Nanti jam 5 gue balik ke rumah. Sampai Wah, asik rumah banget. udah dapat. Makan Gue pulang siang, makan pulang di ya? rumah tiap hari. Mantap Nikmat nggak? loh. Iya benar. Nah, gue Gila pulang hidupnya. 5, setengah 6 udah sampai rumah. Siap-siap, gini-gini, gue masih bisa olahraga. Jam 6, ya setengah 7 gue maghrib. Nikmat banget ke masjid dari maghrib sampai isya. Habis makan kita tidur enak banget. Ketemu Tuh, keluarga Bob. terus. Kayak gitu Bob, jangan ke Jerman doang Bob. Iya. Kayaknya apa namanya hidupnya teratur Iya. banget gitu lah. Iya. Teratur banget kalau memang untuk hidup di sini gue bilang ketemunya. Kalau di Iya. Jakarta nggak ketemu hidup, kayak orang apa Iya, ya nggak betul. Oke. Betul, nyari betul. nggak ketemu gitu loh. Besok semangatnya gitu lagi dari jam 4 pagi, nanti tidur udah jam berapa, bangun Itu lagi ya. pagi. Iya. Kalau di orang komunikasi disebutnya mencari ketiak ular. Lu muter aja. Nggak Ketiaknya ketemu-temu nggak ya. ketemu-ketemu. Nah, Soalnya ular kan nggak punya ketiak gitu ya. Jadi Ular- sebetulnya hidup Ular di itu Jakarta isinya leher semua ya. Ya memang kalau pas di daerah agak ini sih. Gua aja kalau di lagi Jakarta di Lampung itu ya. Gua kalau di lagi Jakarta Lampung itu tuh kadang-kadang bener-bener kita menikmati memang ini. hidup mencari sesuatu yang kita nggak akan dapat gitu. Sebetulnya kan itu Iya. kota besar ya. Iya. Meeting satu hari bisa 6 kali ya. Iya. meeting Sebelum jam makan meeting banyak siang banget 3, kayak jam ini makan siang 3. Kalau di Jakarta kayak kan cuma 2. apa namanya Sebelum jam makan siang 1, setelah jam makan sales. siang 1. Itu 2 Iman. Iya lu jangan kebanyakan meeting bang, kayak sales lu meeting sampai 6. Ngejar klien. Tapi gue pernah ya, waktu masih kerja di TV itu sehari gue meeting itu antara 7 sampai 8 meeting. Tapi memang positioning gue adalah orang yang didatengin gitu ya. Kalau ngedatengin paling di Jakarta dua tempat juga udah bagus deh. Ya. jadi lo di Jakarta itu kerja sempat berapa lama aja? 5 tahun ada? Kalau gue Belum pindah. wira swasta, kalau di Jakarta dari tahun gue ya sekitar 4 tahunan. Itu di bidang ini apa? Sipil juga? Transport, ekspedisi sih sebenarnya. Oh, lu sempet Oh, punya dulu kan punya taksi ya? bukan Taksi punya, truk punya dia. ke Sumatera gue. Iya. Gue pernah lihat itu truk lo di depan rumah. Iya, gue Iya. ekspedisi gue di Tanah Abang dulu, Lintas Sumatera. ALS. Wah, hebat Lintas juga lu, Jeb, ya. ALS. Itu mainan gue, ya itu ekspedisi dulu sama taksi. Lo sendiri atau Punya keluarga sih sebenarnya, Keluarga, tapi ya? yang megang gue. Iya benar gue ingat. Karena yang lain belum tertarik. Iya. Gue yang ngejalanin. Tapi kalau ekspedisi, gue punya sendiri, usaha sendiri itu. Yang truk itu. Kalau taksi punya keluarga, punya orang tua sebenarnya yang lanjutin. Iya. Presiden taksi. Iya. Iya. Oh, sama dong kalau gitu. Iya, sempat punya 3 gue. Iya, pernah lihat ya di. Gua presiden taksi, males ngurusin, akhirnya gue ngurusin. Gue senengnya Iya, orang aja kalau malam kan.
Balik Iya. malam jam 9 terima setoran. Iya. Ya. Iya. Pagi-pagi ngecek mobil, Gua nyiapin. Iya, betul. Paling pusing itu kalau udah mogok ya kan atau rusak, aduh pusing itu. Kalau lagi terima setorannya mah enak. Itu deh kerjaan gue itu dari waktu SMA 2 tahun itu dari pagi sampai sore kita di sekolah. Terus gue pulang istirahat makan gitu kerjain PR, nanti jam 10 taksi gue balik, gue ngurusin taksi sampai selesai semua dicuci-cuci sampai beres. Iya. Gue bisa tidur, besok pagi gue siapin lagi mobilnya untuk berangkat, gue berangkat sekolah. Itu gue 2 tahun. Makanya 2 tahun rasanya nggak tahu gue SMA gue memang nggak ada nikmatnya rupanya. Salah gue. Nggak boleh 2 tahun memang orang itu. Tapi lu SMA udah punya duit. Iya, kalau dulu Kita nggak memang punya duit. iya. Masih sok jago doang. Gue pegang setoran sebabnya. Itu kalau urusan terima setoran kan paling enak. Iya, Ja. Mantep ya. Siapa dulu anak SMA yang gajinya satu hari pegang duit 300.000 satu hari siapa? Oh, gila. Tuh, gue pegang 300.000, 3 mobil gue pegang duit. Iya, makanya. Luar biasa loh. Kalau sekarang boleh memilih, gue memilih yang kayak lu kali. Tapi makanya itu yang gue rasain, Ja. Kok kerjanya kayak orang kesetanan, nggak ada waktu kita. Nah, gue ngerasain begitu, enak di Lombok rupanya, Ja. Iya. Kalau kakak adik lo nggak ngurusin itu, taksi itu? Ya kan waktu gue pindah ke sini, semuanya kan gue serahin. Truknya gue serahin ke Nevri, taksi-taksinya gue serahin adik-adik. Ya karena nggak ada pengalamannya mereka ya collab semua habis. Iya. Makanya mereka di Jakarta karena mereka dulu nggak pernah ngerasain sesibuk lo itu. Iya mungkin iya itu ya sehingga dia nggak ngelanjutin usaha itu padahal ya lumayan. Asik juga ceritanya. Seru. Kehidupan lo ternyata lebih seru dari gue, Jeb. Ngomong-ngomong lo tenis nggak, Jeb? Tenis ya? Nah itu. Tenis. Tapi oh, udah tuh tenis. Tapi sudah 5 tahun ini udah berhenti, udah nggak boleh kita lari-lari lagi. Ya sepedahan aja. Kenapa? Emang udah ada tambahan barang di jantung? Enggak ada sih sebenarnya kalau penyakit nggak ada. Cuman memang boleh katakan kalau dibilang ya nggak boleh dipaksa sih sebenarnya. Karena olahraga yang lari aja udah nggak boleh. Ya kita malah disaranin sih sebenarnya bagusnya sepeda atau enggak renang. Itu olahraga yang paling bagus adalah renang. Renang ya benar. Renang itu kita nggak ada bebannya. Nggak ada beban dan semua bergerak. Bergerak semua. Kalau di daerah itu kan olahraga pergaulan itu kan tenis. Iya. Sebenarnya tenis itu. Tenis, olahraga pergaulan. Ya. Kayak golfnya di Jakarta ya. Terutama pejabat-pejabat di daerah kan. Iya. Di daerah kumuh juga ya. Kalau sini memang wajib harus main tenis sebenarnya, bukan golf. Kalau golf memang terbatas. Tapi kalau tenis di situ deh ajangnya ketemu sama ya TNI, Polri, Pemda yang lain itu pengusaha itu di tenis biasanya memang. Iya. Masih olahraga tenis, Mbak? Udah enggak gua. Udah enggak? Udah lama enggak. Dulu gua tenis. Iya. Habis kuliah tenis gua. Ya itu di Pati Unus itu tenisnya. Lawan lo somasi kali, Mbak. Gua ambil satu lapangan di mana di Pati Unus itu loh, Jalan Pati Unus. Oh, Pati Unus Kebayoran. Oke. Indoor ya? Ketemu teman, ketemu polisi, ketemu yang macam-macam ya di situ. Gue baru tahun lalu berhenti tenis semenjak itu mesin Wii-nya rusak. Itu
Apa namanya? Hah? Tadi Game. ya, Wii-nya rusak berarti main tenis gue. Tadinya tenis lah, softball, golf, Wii. semua satu tempat di kamar. Oke, teman-teman semua, sepertinya udah banyak nih ngobrol nih. Di Mataram udah jam berapa? Udah jam 11 ya? Ya, jam 11 sekarang. Iya. Biasanya gue jam segini udah tidur. Makanya. Ini hari istimewa berarti nih. Hidup nyaman banget deh. Ijab hidup nyaman. Kalau mau ngerasain hidup di sini, Ja. Di Jakarta Iya. enggak. Kayaknya seru ya hidup Lagi di kan? daerah gitu ya. Udara bersih. Udara bersih. Di sini nggak ada pabrik, Pak. Asik, Iya. ya kan? Semuanya bisa dinikmatin lah. Iya. Ya. Jadi di sana secara gue sempat syuting di sana itu sama di Waingapu juga dulu. Itu panas banget, memang panas banget, tapi nggak tahu kenapa. Dan akhirnya gue tahu sih, maksudnya panas yang lebih terik dari Jakarta, tapi tidak membuat gue pusing itu karena kualitas Udara. udaranya jauh lebih bagus daripada di Iya. Jakarta yang udah polusi gitu ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau diiniin nggak? Bob, Mbah, ya. Udah banyak banget dengar dari Ijep tentang Mataram Iya. dan tentang Ijepnya sendiri gitu. Rasanya udah Ya, nikmat yang bener. pasti kita tuh Ijep di umur segini lagi nih Jeb, jangan putus silaturahmi Jeb. Insya Allah. Dan semoga kita bisa mengunjungi Ijep nih bareng-bareng ya. Seru Ya, banget boleh. ini Mataram. Udah. Ya. Kita ketemunya tidak online, kita ketemu langsung di Mataram ya. Dan Oke. jangan lupa bahwa Ya, apa aja? Halo? ya Jangan lupa apa tadi? bahwa Ya. 4 udah ketemu lagi satu orang lagi nih di ujung lain Indonesia ya. Jadi kita nanti cari lagi beberapa orang lagi yang sudah nggak di Jakarta gitu ya. Terima kasih Jeb. Kangen juga gue sih ngobrol-ngobrol panjang yang tidak perlu didengar orang lain kali. Oke. Gue juga ngucapin terima kasih diberi kesempatan untuk bisa gabung di Labcast 84 ini. Jujur ini sebenarnya gue diajak ini udah yang kedua. Yang pertama gue dulu belum siap. Yang kedua ini gue deg-degan terus. Gue pikir kira-kira gue jangan-jangan nggak ngerti apa gimana gini. Wah ini apalagi ngadepin 4 Parubaya yang boleh katakan makin banyak kurang ajar ya. fansnya semua. Nah jangan salah-salah ngomong. Gue udah deg-degan dari tadi siang nih. Tapi rupanya pas ketemu nyaman-nyaman juga nih. Iyalah. Anak SMA. Ya. Gue makasih banyak udah bisa boleh katakan ditemuin lagi sama teman-teman Labs 84. Alhamdulillah kalau menurut gue bisa kenal lagi, bisa ingat lagi, bisa nostalgia lagi. Dan paling senangnya gue ya kita masih bisa bersosialisasi lagi, kita bersama-sama lagi. Amin. Semoga Amin. kita di akhir-akhir hari tua kita ini bisa lebih berasa lagi ya bahwa kita ini masih banyak keluarga kita yang dulu pernah kita bersama-sama. Makasih Betul, banyak. Jeb. Betul. Di umur segini apalagi sih yang dicari? Betul, Jeb. Selain teman-teman kecil kita, kemudian kita menguatkan satu sama lain ya. Iya. Memberi support, memberikan penghiburan gitu ya. Karena seperti Ijab bilang tadi, salah satu alasan sebetulnya Ijab udah lebih canggih dari kita, udah lebih dulu bahwa lo ngejar apaan sih di Jakarta gitu ya. Ternyata Ijab udah duluan mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman daripada kita, daripada Bobby yang pasti. Bobby masih dikejar-kejar macet dia sama polisi yang dari jalur lambat ke jalur cepat depan kedutaan Malaysia. Di jalan tol masih lewat bahu jalan.
Iya betul. Iya, jadi banyak. Ya senang banget Jeb. Iya. Sehat-sehat di Mataram. Ya, makasih banyak semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat. Labs 84. Kompak Amin. terus. Foto Oke. dulu, foto. Oh iya foto dong. Ya, Tuh. closing dulu. Iya. Oh iya, Closing dulu. Oke. Labs for Life ya teman-teman. Labs for Life jangan lupa didukung terus. Terus minta doanya untuk Pak Murjono yang Ya, lagi insya Allah. sakit. Ya. Semoga diangkat penyakitnya cepat sembuh. Amin. Ya Kemudian beberapa teman kita juga baru sembuh, semoga pulih ya. Ya. Selamat ulang tahun yang baru ulang tahun. Ada Mama Dewi, ada Mita, ada siapa lagi ya kemarin ya? Ada Siapa Sarah ya? siapa lupa ya? gue. Iya, Dewi, Mita, Sarah. Novi bentar lagi yang pasti November kan? Oh iya, besok Novi, tanggal 21. Ya. Jadi selamat ulang tahun, kemudian jangan lupa Labs for Life, kita eratkan lagi silaturahmi kita untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan kita dan support. Oke, Om Dol? Oke, thank you Ijep buat udah berkenan malam ini ngobrol-ngobrol di Redcast. Udah seperti tadi Kang Eja bilang udah lebih canggih, jadi dari udah lebih duluan memutuskan apa yang mau lu kejar sih, kayak gitu ya. Maksudnya untuk memang sih gue juga ngerasain sejak anak gue di Bali gitu, bisa tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting selain material gitu ya. Dan itu kita belajar lagi banyak sekarang malam ini. Thank you untuk sharing pengalaman hidupnya Om Ijep. Thank you udah ngobrol malam ini. Thank you Om Bobby. Terima kasih Om Dol. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Thank you Mbah. Oke, thank you terutama buat guest star kita nih, Om Ijep yang jauh-jauh dari Mataram. Semoga komunikasi silaturahmi kita tetap berjalan lah, ya kan? Amin ya Allah. Amin. Thank you Kang Eja. Semua. Oke, kita foto bentar ya. Selamat malam sekali lagi, terima kasih. Ijep, sehat-sehat Jep. Oke, sama-sama Salam semua. Buat keluarga. Makasih banyak. Salam buat keluarga ya. Ya, sama semua sama. Yuk foto. Keluarga. Oke. Ya. Sip. Thank you Jep. Oke, thank you ya. Sampai ketemu di Mataram ya. Oke, kita tunggu. Thank you, Jeff. Oke, jangan lupa makasih banyak. Ya, kita tunggu. Tayangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Itu yang di YouTube